Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Flora Lima, program studi PG PAUD semester 8, mahasiswa STKIP Citra Bakti Ngada. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi proposal skripsi saya dengan judul Hubungan Stunting dengan Perkembangan Kognitif Anak Usia 4-6 tahun di Kabupaten Ngada tahun ajaran 2019-2020. Bab 1. Latar belakang penelitian. Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Anak usia dini juga merupakan individu yang unik di mana ia memiliki pola perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial emosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditunjukkan kepada ide-ide dalam belajar. Kemampuan kognitif akan mempengaruhi semua kegiatan pembelajaran anak karena anak mulai mengamati, membedakan, meniru, membuat pengelompokan, memecahkan masalah, dan berpikir logis. Ketika seorang anak mengalami masalah dalam kemampuan kognitifnya, anak tersebut dikatakan stunting jika didukung dengan pertumbuhan fisiknya yang lambat. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Di Indonesia, prevalensi anak stunting termasuk dalam kategori tinggi karena berdasarkan Riskesdas tahun 2013 secara nasional prevalensi stunting adalah 30,7%. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Kesehatan pada Rabu 12 Februari 2020 dikatakan bahwa Kabupaten Ngada juga memiliki angka stunting yang cukup tinggi yaitu mencapai 15,46% dengan jumlah anak yang stunting yaitu 1.684 anak untuk 2 tahun terakhir. Tingginya angka stunting yang ada di Indonesia menjadi masalah yang serius karena stunting dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini dalam berbagai aspek perkembangan. Salah satunya adalah perkembangan aspek kognitif anak yang dapat berpengaruh terhadap cara berpikir anak dalam hal kemampuan merancang, mengingat, dan mencari penyelesaian masalah yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul Hubungan Stunting dengan Perkembangan Kognitif Anak Usia 4-6 tahun di Kabupaten Ngada tahun ajaran 2019-2020. Bab 2. Yang pertama, pengertian stunting. Yang kedua, metode penilaian stunting. Yang ketiga, kriteria anak stunting. Yang keempat, kategori dan ambang status gizi. Yang kelima, perkembangan stunting di Indonesia. Yang keenam, faktor-faktor yang menyebabkan stunting. Yang ketujuh, aspek perkembangan kognitif anak usia dini. Yang kedelapan, kajian hasil penelitian yang relevan. Yang kesembilan, kerangka berpikir. Dan yang ke-10, hipotesis penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara stunting dengan perkembangan kognitif anak usia 4-6 tahun di Kabupaten Ngada. Bab 3. Yang pertama, waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020 pada bulan Mei tahun 2020. Tempat penelitian ini dilaksanakan di satu puskesmas di Kabupaten Ngada yang memiliki angka stunting yang paling tinggi. Yang ketiga, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang keempat, prosedur penelitian. Proses yang pertama ada proses perizinan, yang kedua penelitian pendahuluan, dan yang ketiga pengambilan data. Yang keempat, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah anak usia 4-6 tahun di satu kecamatan di wilayah Kabupaten Ngada. Sampel dalam penelitian ini menggunakan
teknik multi-stage purposive sampling, yang artinya peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah salah satu puskesmas yang termasuk dalam presentasi stunting tertinggi dari kecamatan yang ada dalam Kabupaten Ngada. Variabel penelitian yang pertama, variabel bebas atau independen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah stunting karena sebagai variabel yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Yang kedua, variabel terikat atau dependen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perkembangan kognitif anak karena menjadi akibat dari variabel bebas. Yang berikut, metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian menggunakan alat bantu pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Yang berikut, metode analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik biner dengan metode stepwise, yaitu dengan memasukkan satu persatu proksi variabel dependen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Alasan pemilihan metode ini adalah bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat non-metrik pada variabel dependen atau bebas, sedangkan variabel independen atau terikat merupakan campuran antara variabel kontinu atau data metrik dan kategorial atau data non-metrik. Analisis regresi logistik biner dilakukan dengan bantuan program SPSS 23. Sekian dan terima kasih.